menyampaikan bahwa memang ini dinilai sangat berat bagi pekerja keagamaan karena ada banyak-banyak potongan tentunya yang dirasakan oleh pekerja keagamaan karena gaji mereka sudah sedikit, banyak potongan pula, belum lagi mungkin akomodasi lain, transport mereka kalau misalkan pergi ke bank untuk menarik uangnya atau mungkin biaya-biaya lainnya yang tak terduga. Dan DPRD Kota Makassar meminta agar ada keringanan yang diberikan oleh pihak perbankan agar para pekerja keagamaan ini diberikan keringanan, misalnya tidak ada potongan administrasi bagi mereka. Artinya ada perlakuan khusus ya yang diberikan kepada pekerja keagamaan agar mereka juga bisa diringankan bebannya untuk mendapatkan insentif yang harusnya memang mereka terima setiap bulannya. Begitu juga disampaikan oleh anggota DPRD Komisi D lainnya yakni Muhlis Misbah bahwa memang harus ada apa ya respon-respon yang lebih manusiawi yang diberikan dari perbankan kepada pihak kerja sosial atau pekerja keagamaan agar mereka betul-betul bisa mendapatkan haknya dengan baik. Dari situ juga kemarin pihak perbankan dalam hal ini salah satu direktur dari BPD Kalbar menyampaikan bahwa memang mereka baru mengetahui keluhan-keluhan tersebut dan akan segera merespon keluhan dari para pekerja keagamaan, begitu juga dengan Pemkot Makassar agar ada solusi dari mungkin permasalahan ini. Nah, yang disampaikan kemarin dari perbankan juga bahwa memang ada uh, upaya pemblokiran kepada pengguna atau nasabah yang merupakan nasabah pasif atau dorman istilahnya. Jadi mereka diblokir karena memang arahan dari pemerintah dari BPD pusat ini PPATK yang yang diinstruksikan seluruh cabang-cabang BPD untuk melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak aktif lagi. Dan itu disampaikan alasan pemblokiran itu karena ditakutkan mungkin ada rekening yang diperjualbelikan untuk kebutuhan kejahatan. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh pihak BPD kemarin. Kemudian BPD juga menyampaikan kepada Pemkot Makassar agar bersurat ke BPD supaya masalah ini bisa dicarikan solusinya dan dicarikan juga hal-hal mungkin yang bisa meringankan beban-beban para pekerja keagamaan. Jadi Pemkot akan segera bersurat ke BPD agar ada diskresi untuk memproses keringanan pada pekerja keagamaan tersebut. Seperti itu, Vio. Mungkin terakhir rekan Ami, apakah kemudian dalam surat yang dimaksud tadi adalah ketika pemerintah kota akan memberikan surat atau menyurat kepada BPD Sulsel Barsoteri, apakah ini terkait mungkin kemungkinan perubahan atau migrasi nih ke rekening tabunganku atau seperti apa solusi yang ditawarkan dari BPD Sulsel agar mengurangi biaya administrasi nih yang paling penting? Iya, kemarin sempat mencuat juga bahwa peserta nasabah mandiri ini bisa dialihkan sebagai pengguna nasabah tabunganku. Jadi Bank BPD Sulsel sendiri memiliki program bernama Tabunganku. Itu merupakan program bebas biaya admin sehingga tidak ada pungutan biaya yang dilakukan kepada nasabah jika ingin menjadi peserta menjadi nasabah dari BPD Sulsel Bank, dan itu kemungkinan akan menjadi salah satu opsi solusi yang akan diberikan kepada pekerja keagamaan di Kota Makassar. Ami mengenai respon pekerja keagamaan setelah mengetahui kemudian hasil diskusi dan juga tentunya sudah menyampaikan juga keluh kesahnya seperti apa yang ia harapkan.
Ya, pekerja keagamaan mereka sisa menunggu dari pemerintah Kota Makassar dan juga BPD karena mereka sendiri sudah menyampaikan apa yang mereka rasakan, sudah meluapkan bagaimana keluh kesah mereka, harapan-harapan mereka. Jadi sisa mungkin para pemangku kebijakan yang akan melakukan kebijakan-kebijakan itu dan diharapkan berdampak positif terhadap para pekerja keagamaan ini. Terima kasih rekan Ami atas informasinya di siang hari ini. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga skala lebih besar yang akan dilaporkan oleh rekan Ami. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di siang hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya buka ATM baru, saya memasukkan lagi ongkos masuknya 50.000. Pada saat itu saya tidak punya uang, Bu. Pak. Pada saat itu qadarullah saya tidak bawa dompet. Alhamdulillah ada teman yang bawa uang, dan saya masukkan lagi saldonya dan ada lagi pembiayaan untuk mobile bankingnya. Dan saya kira Bapak bisa memberikan jalan keluar bagi kami atau memberikan jalan tengah bagi kami supaya kami selaku imam, selaku pekerjaan keagamaan ini bisa lebih giat lagi, bisa lebih tenang lagi, dan itu sangat berharga bagi kami walaupun nominalnya sedikit. Inti 88 orang. Kemudian kami alhamdulillah Bapak Ketua Komisi D, ya alhamdulillah beliau memperjuangkan hak pekerja keagamaan ini alhamdulillah bisa bunyi menjadi sekali sebulan, yang dulunya 2 kali setahun ini menjadi sekali sebulan. Sekalipun itu dikatakan kecil, tetapi kami berusaha melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, yaitu kepemimpinan Pak Munafri dan Ibu Ali, supaya ada progres yang sangat baik dalam pemerintahan Kota Makassar ini. Jadi alhamdulillah kami berusaha mengalokasikan dana 250.000 per bulan. Dan alhamdulillah kami berusaha mempermudah. Kami perlu laporkan Pak Ketua dan Pak Asisten maupun direksi bank maupun teman-teman dari Bapeda maupun SKP lain. Kami ini mempermudah mereka untuk menerima insentif itu, tidak perlu datang ke kantor wali kota untuk membawa laporannya. Jadi kami sudah bangun aplikasi Pak Ketua. Jadi ini ada aplikasinya. Jadi mereka juga mengirimkan laporan itu setiap bulan untuk menerima insentif. Jadi kami tidak serta-merta mau mencairkan insentif mereka tanpa ada laporan. Itu yang pertama. Dan kami dipelajari jauh-jauh sebelumnya juga dari Surabaya, kami pelajari bagaimana mereka menyalurkan insentif. Jadi persyaratannya tidak boleh cair kalau tidak ada laporan ke kami dari bagian desa dan lain sebagainya. Dan itu kami sudah didesak dengan admin kami untuk mempercepat supaya pencairannya juga cepat. Karena itu berdampak juga bagi teman-teman kami. Makanya kami berusaha untuk cepat mengaktifkan cairan. Yang mana walaupun itu sebenarnya Pak Bu, nominalnya sangat sedikit. Tapi itu sangat berharga bagi kami. Dan jujur, sudah beberapa jenis-jenis persulitan. Yang pertama itu soal pemblokiran, yang mana kemarin kan sempat saya mendapatkan insentif Hafidz Quran, dan itu memakai Bank Sulselbar. Dan setelah itu sudah lama kami tidak memakai lagi Bank Sulselbar kami, Pak Bu. Singkat cerita, alhamdulillah kami lagi diberikan rezeki untuk diberikan insentif imam. Dan admin kami menyuruh kami untuk mengaktifkan kartu kami kembali, karena kayaknya sudah lama. Itu adalah masalah yang wajar. Tapi pada saat saya sampai di sebuah kantor di daerah ingin menerima insentif Hafidz Quran, saya buat kartunya itu di daerah Antang.
di Jalan Borong dan lain sebagainya. Nah, terus pada saat saya sampai di kantor Bank Sulselbar di daerah Tamalate, saya ingin aktifkan, sempat ada percekcokan. Kami dipersulit. Yang mana pertama di pemotongan dari Bank BPD. Ya, kepada untuk perwakilan pekerja keagamaan Kota Makassar, kami sangat bersyukur sebenarnya 288 orang. Kemudian kami alhamdulillah Bapak Ketua Komisi D, ya alhamdulillah beliau memperjuangkan hak pekerja keagamaan ini alhamdulillah bisa bunyi menjadi sekali sebulan. Yang dulunya 2 kali setahun, ini menjadi sekali sebulan. Sekalipun itu dikatakan kecil, tetapi kami berusaha melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, yaitu kepemimpinan Pak Munafri dan Ibu Ali, supaya ada progres yang sangat baik dalam pemerintahan Kota Makassar ini. Jadi alhamdulillah kami berusaha mengalokasikan dana 250.000 per bulan. Dan alhamdulillah kami berusaha mempermudah. Kami perlu laporkan Pak Ketua dan Pak Asisten maupun direksi bank maupun teman-teman dari Bapeda maupun SKPL lain. Kami ini mempermudah mereka untuk menerima insentif itu, tidak perlu datang ke kantor wali kota untuk membawa laporannya. Jadi kami sudah bangun aplikasi Pak Ketua. Jadi ini ada aplikasinya. Jadi mereka juga mengirimkan laporan itu setiap bulan untuk menerima insentif. Jadi kami tidak serta-merta mau mencairkan insentif mereka tanpa ada laporan. Itu yang pertama. Dan kami dipelajari jauh-jauh sebelumnya juga dari Surabaya, kami pelajari bagaimana mereka menyalurkan insentif. Jadi persyaratannya tidak boleh cair kalau tidak ada laporan ke kami dari bagian Desa dan lain sebagainya. Dan itu kami sudah didesak dengan admin kami. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiordana Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPRD Kota Makassar, Arya Sari Ilham, menyampaikan bahwa memang ini dinilai sangat berat bagi pekerja keagamaan karena ada banyak potongan tentunya yang dirasakan oleh pekerja keagamaan karena gaji mereka sudah sedikit, banyak potongan pula, belum lagi mungkin akomodasi lain, transport mereka kalau misalkan pergi ke bank untuk menarik uangnya atau mungkin biaya-biaya lainnya yang tak terduga. Dan DPRD Kota Makassar meminta agar ada keringanan yang diberikan oleh pihak perbankan agar para pekerja keagamaan ini diberikan keringanan, misalnya tidak ada potongan administrasi bagi mereka. Artinya ada perlakuan khusus ya yang diberikan kepada pekerja keagamaan agar mereka juga bisa diringankan bebannya untuk mendapatkan insentif yang harusnya memang mereka terima setiap bulannya. Begitu juga disampaikan oleh anggota DPRD Komisi D lainnya yakni Muhlis Misbah bahwa memang harus ada respon-respon yang lebih manusiawi yang diberikan dari perbankan kepada pihak kerja sosial atau pekerja keagamaan agar mereka betul-betul bisa mendapatkan haknya dengan baik. Dari situ juga kemarin pihak perbankan dalam hal ini salah satu direktur dari BPD Sulselbar menyampaikan bahwa memang mereka baru
mengetahui keluhan-keluhan tersebut dan akan segera merespon keluhan dari para pekerja keagamaan, begitu juga dengan Pemkot Makassar agar ada solusi dari mungkin permasalahan ini. Nah, yang disampaikan kemarin dari perbankan juga bahwa memang ada upaya pemblokiran kepada pengguna atau nasabah yang merupakan nasabah pasif atau dorman istilahnya. Jadi mereka diblokir karena memang arahan dari pemerintah dari BPD pusat, ini PPATK yang diinstruksikan seluruh cabang-cabang BPD untuk melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak aktif lagi, dan itu disampaikan alasan pemblokiran itu karena ditakutkan ada rekening yang diperjualbelikan untuk kebutuhan kejahatan. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh pihak BPD kemarin. Kemudian BPD juga menyampaikan kepada Pemkot Makassar agar bersurat ke BPD supaya masalah ini bisa dicarikan solusinya dan dicarikan juga hal-hal mungkin yang bisa meringankan beban-beban para pekerja keagamaan. Jadi Pemkot akan segera bersurat ke BPD agar ada diskresi untuk memproses keringanan pada pekerja keagamaan tersebut. Seperti itu, Vio. Mungkin terakhir rekan Ami, apakah kemudian dalam surat yang dimaksud tadi adalah ketika pemerintah kota akan memberikan surat atau menyurat kepada BPD Sulsel Barsoteri, apakah ini terkait mungkin kemungkinan perubahan atau migrasi nih ke rekening tabunganku, atau seperti apa solusi yang ditawarkan dari BPD Sulsel agar mengurangi biaya administrasi nih yang paling penting? Iya, kemarin sempat mencuat juga bahwa peserta nasabah mandiri ini bisa dialihkan sebagai pengguna nasabah tabunganku. Jadi Bank BPD Sulsel sendiri memiliki program bernama Tabunganku. Itu merupakan program bebas biaya admin, sehingga tidak ada pungutan biaya yang dilakukan kepada nasabah jika ingin menjadi peserta menjadi nasabah dari BPD Sulsel Bank, dan itu kemungkinan akan menjadi salah satu opsi solusi yang akan diberikan kepada pekerja keagamaan di Kota Makassar. Ami, mengenai respon pekerja keagamaan setelah mengetahui kemudian hasil diskusi dan juga tentunya sudah menyampaikan juga keluh kesahnya, seperti apa yang ia harapkan? Ya, pekerja keagamaan mereka susah menunggu dari pemerintah Kota Makassar dan juga BPD, karena mereka sendiri sudah menyampaikan apa yang mereka rasakan, sudah meluapkan bagaimana keluh kesah mereka, harapan-harapan mereka. Jadi sisa mungkin para pemangku kebijakan yang akan melakukan kebijakan-kebijakan itu, dan diharapkan berdampak positif terhadap para pekerja keagamaan ini. Terima kasih rekan Ami atas informasinya di siang hari ini. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga skala lebih besar yang akan dilaporkan oleh rekan Ami. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di siang hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya buka ATM baru, saya memasukkan lagi ongkos masuknya 50.000. Pada saat itu saya tidak punya uang, Bu. Pak. Pada saat itu qadarullah saya tidak bawa dompet. Alhamdulillah ada teman yang bawa uang dan saya masukkan lagi saldonya, dan ada lagi pembiayaan untuk mobile bankingnya. Dan saya kira Bapak bisa memberikan jalan keluar bagi kami, atau memberikan jalan tengah bagi kami, supaya kami selaku imam, selaku pekerjaan keagamaan ini bisa lebih giat lagi, bisa lebih tenang lagi, dan itu sangat berharga bagi kami walaupun nominalnya sedikit. Inti 88 orang. Kemudian kami alhamdulillah
Bapak Ketua Komisi D, yang alhamdulillah beliau memperjuangkan hak pekerja keagamaan ini bisa, alhamdulillah bisa bunyi menjadi sekali sebulan. Yang dulunya 2 kali setahun, ini menjadi sekali sebulan. Sekalipun itu dikatakan kecil, tetapi kami berusaha melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, yaitu kepemimpinan Pak Munafri dan Ibu Ali, supaya ada progres